Halo semuanya, perkenalkan nama aku Apriliana Saparsa dengan NIM C1401241241120 dari mata kuliah Fisiologi dan Reproduksi Organisme Akuatik kelompok 6 panel 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai induksi hormonal dan hipofisasi. Pertama, apa sih itu hormon? Jadi, hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin di dalam tubuh. Hormon juga dapat membawa pesan kimia untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh, misalnya metabolisme, pertumbuhan, juga reproduksi. Nah, di sini ada konsep dari reseptor hormon, di mana hormon yang dilepaskan ke aliran darah akan menyebar ke seluruh tubuh, tapi hanya sel yang punya reseptor yang sesuai yang bisa merespon. Setiap hormon punya reseptor khusus, seperti kunci dan gembok. Misalnya hormon 1 hanya bisa dikaitkan dengan reseptor hormon 1. Ketika hormon menempel pada reseptornya, akan muncul respons di dalam sel target. Jadi kurang lebih itu cara kerja dari konsep reseptor hormon. Nah, di mana di sini hormon punya fungsi nih teman-teman. Fungsinya itu bisa meningkatkan efisiensi dan mempermudah penentuan waktu dari reproduksi, juga mempercepat pematangan gonad, memungkinkan produksi benih dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik, dan juga memungkinkan diperolehnya gamet di luar musim pemijahan sehingga reproduksi bisa dilakukan sepanjang tahun. Nah, di sini ada klasifikasi hormon yang dibagi menjadi dua. Pertama, ada hormon umum dan ada hormon lokal. Nah, di sini hormon umum itu akan diproduksi di kelenjar endokrin atau dia tuh jauh dari tempat asalnya. Nah, cara kerjanya itu pertama terjadi sekresi dalam darah, kedua yang akan memengaruhi sel-sel yang jauh. Nah, nanti respon lokalnya itu bisa berupa pertumbuhan, metabolisme, dan juga reproduksi. Sedangkan kalau hormon lokal ini biasanya itu diproduksi di sekitar tempat sekresinya. Cara kerjanya itu pertama dia akan dilepaskan cairan ke jaringan, terus nanti jaringan itu akan memengaruhi sel-sel yang dekat dengan si tempat reproduksinya itu, yang mana nanti respon lokalnya bisa berupa peradangan. Nah, kedua lanjut, ini tuh ada kontrol hormon. Nah, di mana kontrol hormon ini tuh akan dimulai ketika ini tuh awalannya dari lingkungan ya teman-teman. Nanti dari lingkungan akan diterima oleh hipotalamus, nah atau otak, dimana nanti hipotalamus akan menghasilkan hormon berupa gen RH, kemudian akan merangsang si hipofisa. Hipofisa ini tuh akan mengeluarkan dua hormon, yaitu FSH dan LH. Nah, yang mana FSH bekerja pada sel Sertoli di dalam tubulus seminiferus untuk merangsang pembentukan spermatozoa. Sedangkan LH bekerja pada sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron, di mana testosteron ini tuh berperan dalam mendukung proses dari spermatogenesis. Nah, terus selanjutnya ini tuh ada induksi hormon. Kenapa sih ikan tuh perlu dikasih induksi gitu? Nah, karena gak semua ikan tuh mampu memijat secara alami, teman-teman. Nah, terus ini juga ada beberapa manfaat lainnya, itu kita tuh dengan induksi hormonal kita akan bisa memperoleh gamet di luar musim pemijahan, terus juga bisa memperoleh gamet lebih dini nih dari ikan-ikannya, dan juga meningkatkan efisiensi serta prediktabilitas. Next, ini tuh ada jenis-jenis dari hormon. Pertama, itu ada OODEF, yang mana ini tuh biasanya tuh fungsinya untuk maturasi juga rematurasi. Nah, ini tuh dikutip dari peneliti Thomas Soa et al. Tahun 2018 menyatakan kalau misalkan OODEF ini tuh sebenarnya mengandung zat aktif yang menyusun dari si OODEF ini. Zat aktif itu berupa PMSG dan juga antidopamin. Nah, OODEF ini tuh digunakan biasanya untuk ikan yang virgin. Next, ini tuh ada Ovaprim. Nah, Ovaprim ini tuh ya gunanya untuk mempercepat pemijahan, terus juga mempercepat pematangan, dan dia juga bisa menghasilkan telur yang seragam. Ini juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Nergasi et al. Tahun 2023. Serta Ovaprim ini itu digunakan biasanya untuk ikan yang sudah mature atau dewasa atau udah bunting. Next itu ada hipofisa atau pituitari. Nah, di mana
hipofisa ini tuh merupakan pusat pengendalian utama produksi hormon. Dia juga sering disebut dengan master gland ya teman-teman, yang fungsinya itu untuk mengatur si aktivitas dari kelenjar. Biasanya hipofisa ini tuh menghasilkan banyak hormon. Contoh hormonnya tuh ada ACTH, terus ada TSH, GH, dan ada GTH. Lanjut, di sini tuh ada letak pituitari. Nah, itu letaknya ada di mana sih? Jadi si pituitari ini tuh dia letaknya itu ada di bagian hipotalamus. Hipotalamus itu ada di bagian otak depan. Dan itu ada di dalam infundimbulum, juga nanti masuk lagi ke dalam itu di dalam namanya sella tursika, yang mana kita bisa melihat bentuknya itu tuh bulat putih, biasanya bobotnya tuh sekitar 2 sampai 3 mg. Nah, di sini tuh juga ada namanya donor hipofisa teman-teman. Di sini tuh ada dibagi menjadi 3. Pertama tuh ada homoplastik, di mana biasanya homoplastik ini akan mendonor pada spesies ikan yang sama gitu. Nah, ini juga ada contoh dari positif dan negatifnya, atau kelebihan dan kekurangan dari si homoplastik ini. Pertama, positifnya itu dia tuh cocok secara fisiologis, terus efektivitasnya tinggi, penolakannya juga rendah. Dan lanjut untuk ke yang negatifnya, itu dia ketersediaannya terbatas dan dia tuh tidak fleksibel. Lanjut ke heteroplastik, ini biasanya akan mendonor ke ikan-ikan yang spesiesnya beda gitu. Nah, untuk kelebihannya itu dia tuh mudah didapatkan, juga bisa digunakan di lintas spesies tertentu. Terus untuk kekurangannya, dia efektivitasnya rendah, terus tidak sesuai secara biologis, dan perlu uji coba sebelum melakukan teknik ini. Lanjut, ini tuh universal. Nah, ini maksudnya universal karena spesies tertentu dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Jadi ini dia benar-benar all in gitu, semua ikan bisa digunakan gitu. Nah, dia tuh kelebihannya tuh ada di fleksibel, juga ada di praktis. Tapi dia juga ada kekurangannya. Kekurangannya itu dia butuh penyesuaian dosis, juga efektivitas bisa bervariasi gitu. Lanjut, ini tuh ada prosedur praktikum yang akan dilakukan di minggu depan ya teman-teman, dari gimana cara kita melakukan teknik si hipofisasi ini. Nah, prosedur itu pertama kita akan melakukan pemotongan kepala, karena itu tadi letak pituitari kan adanya di bagian hipotalamus. Nah, terus kedua kita melakukan pembelahan kepala, ketiga akan pembukaan tengkorak, dan terakhir adalah pengambilan si hipofisa ini. Nah, dimana di sini ada titik induksi nih teman-teman. Titik induksi ini tuh ada berbagai macam lah, banyak gitu. Pertama ada di intrakranial, intramuskular, intravena, dan intraperitoneal. Di sini mau jelasin secara satu persatu. Nah, pertama ada di intramuskular, di mana dia ini tuh titik injeksinya dalam otot. Biasanya tuh ada di pangkal ekor atau punggung ikan. Dia tuh kelebihannya penyerapan hormon yang cepat dan juga mudah dilakukan. Tadi kelebihan dan kekurangannya itu adalah dia kerusakan otot jika tidak tepat, terus kurang efektif bagi ikan-ikan kecil. Lanjut di intraperitoneal, dia itu titik injeksinya ada di dalam perut atau abdomen bagian ventral dekat anus atau sirip. Nah, dia tuh positifnya atau kelebihannya adalah efektif untuk berbagai ikan, terus dia juga bisa menurunkan resiko otot rusak. Tapi kelemahannya adalah reaksinya jadi lebih lambat, terus bisa melukai organ dalamnya. 3 ada intrakranial, di mana titik injeksinya ini tuh biasanya ada di bagian kepala. Dia tuh langsung diinjeksi di kepala dan nantinya akan menuju otak atau ke pituitari. Dimana dia kelebihannya itu efektif untuk menstimulasi hormon, tapi kekurangannya adalah sulit untuk dilakukan dan butuh keahlian tinggi. Lanjut, ada di intravena, di mana titik injeksinya ini ada di pembuluh darah. Di situ ada di punggung atau ekor. Nah, dia kelebihannya itu adalah penyebaran hormon yang cepat, dan kekurangannya adalah sulit untuk dilakukan, dan dia tuh nggak cocok biasanya buat beberapa atau semua jenis ikan gitu, karena dia tuh kayak di pembuluh darah dan agak
riskan gitu teman-teman. Lanjut, ini tuh ada oral, dia biasanya tuh langsung melalui pakan, biasanya langsung ke mulut, dia akan dicampurkan ke pakan dan langsung akan dimakan ikan. Nah dia tuh kelebihannya tuh praktis dan gak menimbulkan stres, tapi kekurangannya dia sulit dikontrol dosisnya dan hormonnya akan rusak di saluran pencernaan. Terakhir teman-teman, ada perendaman. Nah dia biasanya itu akan dicampurkan ke lingkungan atau air media yang ikan kita budidayakan ada. Dia tuh kelebihannya adalah bisa mengurangi resiko luka karena ya praktis aja gitu, kayak langsung ke air medianya. Dan tapi kekurangannya adalah dia penyerapan tidak merata. Nah ini tuh ada dosis dari induksi, dimana ini ada ikan lele, ikan mas, dan ikan patin. Di sini tuh udah pasti gitu nilainya teman-teman, ada di ikan lele 0,5, mas 0,6, dan patin 0,7, dimana nanti akan dilakukan juga pengenceran hormon dengan perbandingannya itu pengenceran hormon banding dengan larutan fisiologis, yaitu 1:3. Nah, dimana di sini ada juga dosis hipofisa yang digunakan dengan perbandingan dari bobot ikan reservoir banding dengan ikan donor, yaitu 1:1,5. Di sini ada contoh perhitungannya teman-teman. Nah, jadi yang pertama ini tuh perhitungan dari penentuan dosis hormon yang digunakan. Nah, jadi diketahui kalau misalkan bobot ikan mas betina adalah 5 kg, ditanya dosisnya. Pertama, kita akan mengalihkan bobot ikan dengan dosis induksi dari si ikan mas ini yang tadi di 0,6, berarti 5 kg akan dikali 0,6 mili, itu hasilnya 3 mili ovaprim. Nah, sedangkan kalau misalkan ditanya hormon, itu kan akan diencerkan kan hormonnya dengan larutan fisiologis, itu 1:3, makanya pengencerannya itu adalah 3:9, dan total dosis yang digunakan atau total dosis ovaprim yang akan disuntikan pada ikan adalah 3 ditambah 9, yaitu sama dengan 12 mili. Lanjut teman-teman, ini untuk perhitungan di dosis hipofisa, di mana di sini diketahui kalau misalkan bobot ikan resepien itu adalah 1,2 kg dan bobot ikan pendonor adalah 0,6 kg. Dan ditanya bobot donor yang dibutuhkan. Nah, kita jawab, kita harus tentuin bobot totalnya dulu nih teman-teman. Pertama, kita kalikan si bobot ikan resepien dengan perbandingan yang ikan donor banding ikan resepien tadi. Berarti kan 1,2 kg dikali 1,5 kg menghasilkan 1,8 kg. Terus nanti hasilnya itu yang 1,8 kita akan bagi dengan bobot si ikan pendonor tadi. Dimana kan tadi bobot ikan pendonor kan 0,6, berarti 1,8 dibagi 0,6 kg menghasilkan 3 ekor. Nah, jadi kurang lebih bobot ikan yang mendonor itu adalah ada 3 ekor gitu teman-teman. Nah, ini adalah daftar pustaka yang aku gunain untuk mendukung beberapa catatan yang udah aku catat selama praktikum. Mungkin sekian video penjelasan materi praktikum di sesi UAS ini. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, dadah.